kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat dan penyertaan-Mu di dalam persiaran hidup kami di dunia ini untuk mengikuti dan menghayati panggilan-Mu dengan semangat Santo Monfort di dalam membarui iman dan menjadi berkat bagi dunia. Kami mohon semoga Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu agar hidup kami sungguh-sungguh mampu menjadi kesaksian yang indah di tengah dunia ini. Dan semoga kami juga dengan tekun dan setia menyebarkan benih-benih sabda-Mu, karya-karya yang baik di tengah dunia ini. Kami mohon berkenan bagi Pastor Ludo membawakan seminar pada sore hari ini. Semoga materi yang ia bawakan menumbuhkan di dalam diri kami semangat untuk semakin meneladani Yesus Kristus, Gembala Agung. Dan juga mencintai Bunda Maria di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini dapat berjalan dan kiranya semuanya sungguh-sungguh menumbuhkan kecintaan kami di dalam menjawab setiap panggilan-Mu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Dan juga melalui doa Bunda Maria, kami sungguh memiliki... Saya ketik ulang dari saya tidak bisa buka dari sini. Saya kan kerja di sini. Saya mau buka di sini, dia tidak bisa. Akhirnya saya... Doa ini kami persembahkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon maaf, saya barusan terpental karena internet rupanya tidak bagus. Baik, untuk kita semua pada sore hari ini kita akan mengikuti bersama hari studi yang ke-12 bersama dengan Pastor Ludo dengan tema Spiritualitas Montfortan dalam Legio Maria. Kepada moderator yang terkasih, Frater Aran, kami persilahkan untuk memandu kegiatan ini. Baik, sekali lagi selamat sore, selamat malam, mungkin ada yang selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para romo, frater, bruder, suster. Selamat datang kembali dalam ruang pertemuan spiritualitas Montfortan, pertemuan terakhir ya hari ini. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, seperti yang sudah dikatakan tadi, pada sore hari ini kita akan dipandu oleh Romo kita yang terkasih, Romo Lodovicus, dalam tema spiritualitas Montfortan dalam Legio Maria. Saya akan membacakan secara singkat saja profil dari Romo Lodo. Nama lengkap Romo Lodovicus Ndona SMM, dan mengikrarkan profesi pertama dalam Serikat Maria Montfortan pada tanggal 15 Agustus 1992. Profesi kekal pada tanggal 15 Agustus 1997 dan ditabiskan menjadi imam pada 21 Juni 1998. Dan sekarang menjadi formator di Seminari Montfort Malang, sekaligus sebagai
Direktur Nasional untuk Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Sekian saja yang bisa kami bagikan untuk profil dari narasumber kita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menyerahkan terlebih dahulu kepada Mbak Yeyen. Kita akan mengambil foto di awal, sehingga ya kemungkinan nanti ada yang Di tengah saja ya, di Pakar? tengah saja ya. Oke, baiklah. Oke. Ya, nanti diingatkan saja. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti biasanya, pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kurang lebih dalam waktu 50 menit. Lalu berikutnya kita akan masuk dalam sesi sharing, diskusi, tanya jawab. Silahkan meninggalkan pertanyaan Anda di kolom chat atau langsung ke saya. Nanti saya juga memberikan kesempatan kepada 1-2 orang untuk bertanya secara langsung. Dan mohon perhatian selama pertemuan berlangsung, mohon mic Anda dinonaktifkan. Akan dibuka ketika Anda berbicara. Kepada Romo Lodovikus kami persilahkan. Romo. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tema pembicaraan kita pada sore hari ini, semangat Santo Montfort dalam Legio Maria. Nah, kita mulai menelusuri semangat di balik perjalanan hidup dan karya kerasulan Legio Maria. Legio Maria didirikan pada 7 September, maaf ini salah tulis yang 7 September 1921, bukan 2022. Dan perkembangannya menegaskan keyakinan bahwa ini adalah karya Allah sendiri bagi gerejanya. Di pendirian Legio Maria itu adalah karya Allah sendiri bagi gerejanya. Organisasi rohani ini lahir dari rahim gereja untuk bersama seluruh warga gereja di bawah pimpinan Mariata Barnoda, pengantara segala rahmat, berperang melawan dunia dan kekuatan jahatnya, atau kemuliaan Allah melalui pengudusan para anggotanya, melalui doa dan karya kerasulan. Legio Maria pun terus berkembang bagaikan benih yang bertumbuh di dalam keheningan. Dan pertumbuhan itu dimungkinkan oleh keteraturan, kedisiplinan, dan kesetiaan kepada semangat yang terus berkobar di dalam hati setiap legioner. Nah, semangat itu diartikulasikan oleh Paus VI dalam pucuk suratnya kepada Bapak Frank Duff. Dalam suratnya itu, Paus mengatakan
bahwa dalam semua gerak hidupnya terungkap keistimewaan Legio Maria, yakni bahwa Legio Maria memiliki kepercayaan yang teguh pada tindakan Bunda Maria. Lihat poin yang kedua, itu misteri inkarnasi sebagai titik tolak dan dasar semangat Legio Maria. Nah, tadi kita mendengar pernyataan Paus ke-6 mengenai kepercayaan teguh legioner kepada tindakan Bunda Maria yang kemudian mengantar kita untuk menelusuri api yang menyalakan gerak laku Legio Maria. Kita memulainya dengan melihat salah satu peristiwa penting tahunan Legio Maria, yaitu Asies. Asies itu adalah saat pembaruan janji-janji legioner. Semua kita tahu pada saat pembaharuan janji legioner itu masing-masing legioner memegang tongkat vexillum dan kemudian mengucapkan doa ini atau formulasi ini. Aku adalah milikmu, ya Ratuku dan Bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Nah, rumusan pembaharuan semangat dan komitmen para legioner mengandung pesan bahwa para legioner melakukan penyerahan diri total kepada Kristus melalui Bunda Maria. Dan persatuan Maria dan Yesus itu terjadi dalam sebuah misteri agung, sekaligus misteri kunci iman Kristiani. Sang Sabda menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Nah, penjelmaan itu adalah rancangan kasih Allah bagi kita manusia. Nah, 1 Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil, melukiskan peristiwa ini dalam prolog Injilnya. Dalam Injil 1 Yohanes 1 dan 2, katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Penjelmaan ini terkait erat dengan penciptaan serta dan penciptaan kembali. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Pribadi kedua Tritunggal dalam keabadian adalah firman Allah yang ada sejak kekal dalam persatuan, dalam persekutuan ilahi. Nah, dalam kurun waktu, seturut rancangan karya keselamatan Allah atas dunia, Sang Sabda, firman itu menjadi manusia. Nah, penjelmaan atau inkarnasi itu terjadi karena Allah mengosongkan dirinya. Nah, pengajaran Santo Yohanes didukung oleh pernyataan Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Pengosongan diri Allah ini berpuncak pada peristiwa salib. Nah, ini perlu dipahami dengan baik bahwa kenosis atau pengosongan diri Allah ini
berarti Allah menerima keterbatasan eksistensi manusiawi Kristus, kebijaksanaan yang menjelma itu. Karena itu salib adalah identitas Kristus, kebijaksanaan abadi yang menjelma. Maka Santo Montfort mengatakan, tak pernah ada salib tanpa Yesus. Pernah ada Yesus tanpa salib. Lihat Yesus kepada Allah Bapanya itu mengungkapkan kesatuan antara Kristus dan salibnya ini. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kita akan melihat kembali lagi ini kemudian. Yang kedua, fiat Maria kepada Allah Tritunggal. Allah Putra mendatangi kita dalam kesahajaannya sebagai manusia yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat, tapi sekaligus melampaui segala-galanya. Santo Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kemanusiaan Sang Sabda diterimanya dari Santa Perawan Maria, badi pilihan Allah. Nah, dalam kebebasannya, Allah memilih Bunda Maria yang menyatakan persetujuannya, menyatakan ya-nya kepada kehendak Allah juga secara bebas. Bisa lihat misalnya dalam cerita dari Kebijaksanaan Abadi 107 dan juga Bakti Sejati nomor 16. Nah, di dalam pernyataan ya kepada Allah melalui malaikat Gabriel, Bunda Maria mengekspresikan imannya sebagai bagian dari sisa Israel yang mengharapkan keselamatan bagi seluruh bangsanya. Bunda Maria pun menjadi Hawa baru yang sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Nah, untuk itu baiklah kita sedikit melihat 5 ciri khas fiat Maria yang dikemukakan oleh Pater Patrick Gaffney. Pater Gaffney mengatakan bahwa fiat Maria itu penting secara hipotetis. Persetujuan itu bersifat bebas. Persetujuan itu bersifat representatif. Persetujuan itu adalah sebuah persetujuan yang menyelamatkan dan juga bersifat abadi. Nah, kita lihat satu demi satu. Persetujuan atau fiat Maria itu penting secara hipotetis. Nah, ini maksudnya bahwa persetujuan Maria diandaikan, sungguh dikehendaki oleh Allah dalam kepenuhan kebebasannya. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa Maria sama sekali tidak sejajar dengan Allah. Oleh karena eksistensi, keberadaan Maria berasal dan bersumber dari Allah sendiri. Yang kedua, fiat Maria itu bersifat bebas. Nah, pernyataan yang muncul dari diri Maria itu sungguh berasal dari kehendak bebasnya. Nah, kaitan dengan ini, Paus ke-6 mengatakan, sesungguhnya Bunda Maria cukup sadar
untuk membuat sebuah kesepakatan aktif dan bertanggung jawab. Nah, ini bisa dibandingkan dengan kesepakatan dalam sakramen perkawinan. Yang ketiga, persetujuan atau fiat Maria itu bersifat representatif. Nah, Bunda Maria menyatakan fiatnya kepada Allah secara pribadi, tetapi sekaligus juga atas nama seluruh kodrat kemanusiaan atau atas nama seluruh dunia dan umat manusia. Nah, hanya Santo Monfort mengatakan bahwa hanya Bunda Maria yang memperoleh karunia itu bagi dirinya dan seluruh bangsa manusia. Nah, itu bisa dilihat dalam CKA nomor 200. Nah, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa untuk menegaskan hal ini, fiat Maria itu bersifat personal dan bermakna komuniter atau komunal. Yang keempat, fiat Maria itu bersifat menyelamatkan. Persetujuan Maria kepada kehendak Allah memungkinkan perwujudan penyelamatan dunia dan umat manusia. Dan karena itu, Konsili Vatikan kedua melalui Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium secara khusus nomor 56 membuat perbandingan antara Bunda Maria dengan Hawa. Bunda Maria disebut sebagai Hawa baru dan Hawa. Bunda Maria taat kepada kehendak Allah sehingga terjadilah keselamatan bagi umat manusia. Sebaliknya, Hawa tidak taat yang menyebabkan seluruh umat manusia jatuh ke dalam hukuman dosa. Yang kelima, fiat Maria ini bersifat abadi. Oleh karena persetujuan Maria kepada rencana dan kehendak Allah masuk dalam struktur sejarah keselamatan Allah. Nah, di sini kita perlu menegaskan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu artinya bahwa Dia adalah putra Maria dan Maria adalah bundanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita berlanjut ke poin ketiga, kekuatan kasih Bunda Maria dalam tata keselamatan penyelamatan Allah. Poin pertama, keutamaan cinta kasih Bunda Maria. Menurut Pater Jean Morine, pelibatan Santa Perawan Maria di dalam tata penyelamatan Allah atas dunia dan umat manusia seakan-akan menyatakan kelemahan Allah. Nah, Santo Monfort mengatakan betapa besar cinta kasih Maria yang menaklukkan yang Maha Kuasa. Bisa dibaca dalam CKA 107. Nah, persis di sinilah sesungguhnya kekuatan Bunda Maria, yaitu pertumbuhan
pertumbuhan dalam rahmat dan kebijaksanaan Allah, kesetiaan yang sempurna kepada cinta kasih Allah, kerendahan hati, kemurnian, iman yang hidup, dan doa-doanya. Nah, inilah kekuatan Maria di hadapan Allah. Dan berarti demikian, Bunda Maria tetap tidak lebih berarti dari sebutir debu, atau lebih tepat, sama sekali tidak berarti di hadapan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Ya, mohon maaf, ada yang salah ini. Nah, masih dari ini Pater Mur ini, kita dihadapkan pada kondisi paradoksal dan skandal besar, yaitu penjelmaan dan salib. Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, puncak penyelamatannya adalah peristiwa salib yang menjadi kebodohan bagi kaum cerdik pandai dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Namun, bagi kita yang percaya, itulah saat Allah menyatakan kemuliaannya yang tak terhingga, agar dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini dikatakan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Nah, sekarang kita lihat fiat kita manusia. Fiat kita manusia itu dinyatakan secara pribadi dalam sakramen baptis yang telah kita terima. Fiat Sang Sabda yang menjelma kepada kehendak Bapanya dan fiat Bunda Maria kepada Allah memungkinkan keselamatan mengalir kepada kita. Rahmat keselamatan itu kita terima melalui sakramen pembaptisan secara pribadi. Sakramen pembaptisan memulihkan kembali status kita sebagai citra Allah atau kekudusan yang melekat di dalam diri kita sejak penciptaan. Bisa dilihat dalam Kejadian 1, 26-8, juga dalam amanat Santo Montfort, Rahasia Maria nomor 3. Nah, Santo Montfort mengatakan bahwa pembaktian diri kepada Kristus, kebijaksanaan abadi yang menjelma melalui tangan Santa Perawan Maria, adalah cara sempurna menghayati fiat kita kepada Allah. Ada 4 kata kunci. Kita melakukan segala sesuatu melalui Maria, dengan Maria, dalam Maria,
dan untuk Maria agar lebih sempurna melakukannya melalui Yesus, dengan Yesus, dalam Yesus, dan untuk Yesus. Kita bisa menemukan uraian lebih lengkap dalam Bakti Sejati 257 sampai dengan 265, di mana Santo Montfort mengulas secara rinci praktik bakti sejati kepada Santa Perawan Maria. Nah, untuk memiliki sang kebijaksanaan abadi yang menjelma, untuk memiliki Yesus Kristus, Santo Montfort menawarkan kepada kita 4 sarana efektif. Kerinduan yang berkobar, doa yang menggelora, mati raga terus-menerus, dan bakti sejati kepada Santa Perawan Maria. Yang pertama, kerinduan yang berkobar. Santo Montfort mengatakan dalam CK 11, mengenal Yesus Kristus, kebijaksanaan abadi, berarti mengenal segala-galanya. Mengenal segala-galanya dan tidak mengenal Dia, berarti tidak mengenal apa-apa. Dan pengenalan akan Kristus inilah yang semestinya menjadi kerinduan kita. Nah, agar kerinduan kita akan Kristus atau memiliki Kristus itu terus bertumbuh subur, kita perlu merawat hidup doa yang terus-menerus. Doa yang terus-menerus itu didukung dengan sarana rahmat melalui sakramen-sakramen. Poin yang ketiga adalah mati raga terus-menerus. Nah, ini ditegaskan secara khusus oleh Tuhan Yesus di dalam syarat kemuritan. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Dan yang sarana keempat, itu bakti yang sejati kepada Maria sebagai rangkuman dari semua sarana untuk memiliki Yesus Kristus, kebijaksanaan abadi yang menjelma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, para konfrater, demikian paparan saya mengenai materi kita sore ini. Dan sebagai penutup, saya mengutip amanat dan ajakan Santo Montfort kepada kita. Betapa besar kemuliaan yang kita berikan kepada Allah apabila kita untuk menyenangkan Dia mau bergantung pada Maria menurut teladan Yesus Kristus, model kita satu-satunya. Demikian, Frater Aram, saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo atas pemaparan yang singkat, jelas, dan padat. Ya, memang ini mungkin kesempatan bagi kita sekalian, terutama yang bukan Legio Maria, ya, untuk memahami seperti apa para legioner memaknai atau menghidupi spiritualitas Montfortan di dalam perutusan mereka sebagai orang-orang Kristiani, sebagai murid-murid Kristus. Baik, Mbak Yeyen, apakah sekarang kita bisa foto-foto atau? Bisa, Frater? Oke, baik, silakan. Slide-nya kita bisa Foto. lanjutkan dengan foto-foto. Ada yang sedang
memasukkan puji-pujian. Romo Lodo, mohon izin sebentar, slide-nya bisa dikeluarkan. Kita mau lanjut dengan foto-foto dulu, tanya jawab. Persiapan Natal di Bandung lagi seru-serunya. Boleh buka ininya dulu ya? Oke. Baik, kita memiliki 3 slide. Saya beri komentar, nanti Mbak Yayan bilang ini selesai, oke? Oke. Maaf, agak rame. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, baik. Silakan dibuka dan tunjukkan wajah yang marialis. Baik. Slide pertama, silakan, Mbak. 1, 2, 3. Gimana? Selesai? Sebentar, Frater. Ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yayan. Para Romo, Frater, Bruder, Suster, ya saya nggak tahu, ada legioner ya di sini. Kalau ada, silakan membuka mic lalu mungkin say hello gitu. Kita perlu tahu juga. Apakah Saya ada? Romo, saya legioner. Oh iya, legioner. Legioner. Luar biasa ya. Salam legioner. Salam Ave Maria. Ave Ya, Maria. Maria Ave. Maria Ave. Maria. Sambil jalan, mungkin ada yang mau bertanya, nanti yang lainnya bisa mengetik. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Siapa yang mau bertanya, silakan langsung di mute, lalu mengajukan pertanyaan, memperkenalkan diri, lalu mengajukan pertanyaan. Silakan. Tidak ada saya dari Labuan Bajo. Oh ya, silakan. Silakan. Baik. Selamat sore, Pater Lodo. Saya mau menanyakan tentang hubungan atau kaitan tentang Maria dengan PMRSA. Dalam karya Sulam. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Langsung dijawab saja, Romo. Ya, selamat sore Pak Nur. Kaitannya pertama-tama ya tentu ya semangatnya sama, semangat Santo Monfort. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan juga sebetulnya, hanya caranya yang berbeda. Legioner itu punya struktur yang jelas, punya peraturan, pelaksanaan semingguan dan seterusnya. Sedangkan PMRSA itu lebih fleksibel. Kira ini itu Pak Nur ya. Oke, terima kasih, Romo. Ya. Masih dilanjut atau sudah cukup? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih, Romo.
Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin dari para frater yang bukan legioner dan bukan PMRSH. Saya mau bertanya, Pater. Oh ya, Selamat sore. silakan Ibu. Pater Aran. Selamat sore, Pater Ara. Sore, Romo Lodo. Sore Bu Sarma. Saya orang legioner yang saya dalam poin kedua tadi, via Yesus kepada Allah Bapanya. Formulasi pembaruan semangat dan komitmen para legioner mengandung pesan penyerahan diri total kepada Kristus melalui Bunda Maria dan seterusnya. Pertanyaan saya, padahal kalau kita rapat legioner itu ada waktu yang sudah ditentukan, tidak bisa lebih. Pertama itu. Kedua, bagaimana untuk mengisi spiritualitas para legioner supaya sama dengan fiat Yesus kepada Allah Bapanya, seperti yang disampaikan tadi pada poin bagaimana Bunda Maria yang membawa kita kepada putranya, seperti itu, Pater. Karena sistem legioner ini terkenal sangat kaku. Sedangkan kalau kita minta waktu aja untuk penambahan, mungkin ada pengembangan di luar dari rapat legioner itu pasti udah dikomplain. Kira-kira begitu, Pater. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Silakan Romo. terima kasih Bu Sarma. Jawaban saya sederhana sekali, bahwa legioner kan tidak rapat untuk pendalaman aktivitas, bisa cari kesempatan rekoleksi atau retret. Saya ingat dulu tahun 2010 saya pernah memberikan retret untuk para legioner di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan itu ada waktu berapa? 3-4 hari begitu dalam sebuah retret, dan diakhiri dengan pembaktian diri bersama-sama di Gua Maria di Tanjung Pinang, itulah saya tidak ingat lagi. Nah ini mau saya katakan bahwa kita tidak bisa mengubah ini tata aturan Legio Maria, aturan yang sudah diatur dari konsilium atau apa ya, yang di Dublin itu. Dan semuanya harus kalau untuk pendalaman itu kesempatan banyak sekali. Saya kira itu Bu Sarma jawaban dari saya. Ya, terima kasih Romo Lodo. Mungkin ini yang menjadi suatu keinginan kami juga untuk PMRSH, bagaimana bisa menyamakan atau menambahkan spiritualitas dari Montfort yang melalui Frangdap untuk semakin melekat kepada para legioner, supaya ya intinya Montfort itu punya Frangdap berpatokan kepada Montfort, sehingga legioner itu juga mengenal apa itu isi dari bukan hanya buku aturan, tetapi tentang bagaimana spiritualitas yang benar dan berbuah berlimpah. Begitu Romo. Terima kasih. Ya baik, Bu Sarma, saya mungkin sharing sedikit pengalaman saya. Tahun 2000 itu saya mulai rintis Presidium Ratu Pencinta Damai di Poco, di paroki saya waktu saya sebagai pastor pembantu. Dan setelah beberapa waktu, saya melihat bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk membantu para legioner ini bertumbuh secara spiritual. Karena itu saya mengajar mereka untuk mengenal spiritualitas Santo Montfort. Nah, inilah cikal bakalnya PMRSH sekarang ini.
Jadi itu saya menyadari bahwa keterbatasan sistem dalam Legio itu yang mendorong saya memikirkan jalan keluarnya bagaimana. Karena toh semuanya sama. Legioner, anggota Pemiresa, yang itu juga. Jadi ini soal kesempatan saja. Saya kira itu, Bu Sarma. Baik, terima kasih Romo Lodo. Selanjutnya, tadi saya mendengar satu suara lain lagi yang mau bertanya. Silakan. Saya. Ya, Selamat silakan. sore. Ya, selamat sore. Monggo, Ria dari Semarang. Bu. Iya. Selamat sore Romo Lodo. Selamat sore juga semuanya. Saya legioner di Semarang, Studium Pelindung Gereja dari Baik. Legioner di Semarang atau khususnya di Katedral Semarang itu kok sedikit ya, Romo. Peminatnya itu sangat-sangat sedikit, dan sekarang itu udah berjalan berapa lama setelah tahun kemarin merosot, nambah orang tapi merosot ke peminatnya. Itu karena selalu legioner tuh dari dulu di katedral itu selalu berkurang dan selalu tidak ada peminat. Saya itu udah zaman dulu, udah lama banget saya ikut legioner. Yang dulu saya Ratu Para Orang Kudus, saya ikut di situ. Itu pun udah hilang, habis karena ada yang meninggal, ada yang awet itu saya sama teman saya satu. Sekarang dia jadi bendahara Regia. Nah, ini kok menjadi kayak semrawut, saya pikir enggak nggak ada peminat yang semangatnya tuh greget gitu loh. Gitu. Itu kenapa ya, mau matur nuwun Romo Lodo, terima kasih. Silakan, Romo. Ibu Asteria. Saya kira ini gejala yang umum lah untuk banyak organisasi rohani, lagi seperti Legio Maria yang sangat ketat dengan peraturannya. Saya melihat juga macam di paroki Poco, setelah sekian lama mati, karena anggota-anggota yang sudah tua, banyak yang sudah meninggal, lalu ada dorongan untuk memulai lagi. Itu diprakarsai oleh para legioner dari kota, dari Ruteng. Awalnya semangat juga, tetapi kemudian mati, tidak dilanjutkan lagi. Barangkali orang sekarang ini lebih suka dengan hal yang rame-rame dan sulit untuk berkomitmen terhadap hal yang lebih bersifat spiritual semacam itu. Ini kesulitannya. Tetapi apakah kita harus putus asa? Kita perlu terus berjalan, terus berusaha. Dan salah satunya adalah memperkuat semangat, memperkuat dasar spiritualnya, supaya sedikit tidak itu berarti tidak berkualitas. Lebih baik sedikit daripada banyak. Lebih baik sedikit tetapi orang punya komitmen, punya kesediaan melayani, daripada kumpul banyak-banyak tetapi orang yang bekerja sama yang. Menurut saya itu, Bu Asteria. Terima kasih. Dulu itu ada ini junior juga, Romo. Biasanya gitu. Itu pun karena kan naik kelas, ada yang lulus masuk SMP.
ya akhirnya habis sudah. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau memberikan kesaksian mungkin. Ya, bisa juga misalnya yang berpengalaman dalam mendampingi legioner, mungkin pengalaman serupa ditemukan soal semangat. Silakan. Saya bisa masuk lagi. Oh, silakan, Pak. Pak Bajo. Silakan. Baik, saya merosotnya anggota Legio Maria. Kebetulan saya ini juga sosialisasi Legio Maria di paroki-paroki yang di daerah pedalaman Labuan Bajo dan sekitarnya. Itu yang menjadi kendala. Kalau kami di Labuan Bajo itu sudah ada sekitar 600 orang anggota. Nah, setelah peresmian pelantikan anggota pengurus presidium, itu langsung mereka diberikan tugas karena ketatnya aturan dari Legio, tugas laporan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi kendala bagi mereka yang notabene SDM-nya hanya mungkin petani, sehingga mereka berpikir, saya coba mengamati bahwa mereka berpikir begini, kami doa aja sudah susah, disuruh buat laporan. Sehingga sedikit demi sedikit kalau tidak ada pembinaan lanjut, akhirnya mereka hilang sendirinya. Sehingga beberapa presidium juga kan mengalami seperti itu. Sehingga presidiumnya tinggal nama, hanya tinggal 2 atau 3 orang saja. Kendalanya di situ. Karena berat disiplinnya itu dan dituntut untuk membuat laporan dan lain sebagainya itu membuat kendala bagi mereka, bagi anggota-anggota baru yang belum pengalaman. Itu sedikit masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharing pengalaman. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, saya bukan legioner itu punya semangat untuk tanya-tanya ya. Ya, silakan dari komunitas dia mau bertanya. Monggo. Selamat malam, Pater. Selamat malam semuanya. Selamat malam, silakan Dek. Perkenalkan, nama saya Francisco Kopong, nama lengkap. Saya biasa dipanggil Ciko. Saya mau bertanya, Pater, bagaimana cara membangun hubungan mendalam dengan Allah melalui Maria yang adalah sosok kontemplatif di dalam hidup beriman? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Silakan Romo. Ya, sederhana saja. Doa rosario tiap hari. Iya, itu sarana yang paling sederhana, tetapi efektif. Kalau dia dengan doa rosario, ya yang lain pun bisa sedia. Itu siapa lagi namanya tadi? Ciko. Doalah rosario setiap hari. Nah, kalau memungkinkan, doa juga mahkota kecil kepada Santa Perawan Maria. Juga doa-doa lainnya. Baik, terima kasih Ciko. Dan itu jawabannya ya, Ciko. Berdalamlah jadwal hidup doa di sana. Lalu, mungkin masih ada pertanyaan lain. Ini saya, apakah tidak tergantung oleh Romo pembimbingnya, Romo Dodo? Romo pembimbingnya itu saya kira juga mempengaruhi ya kehadiran atau apa ya, semangat dari Romo pembimbing sendiri bagaimana? Oh, masih lanjut pertanyaan yang tadi ya, Bu? Yang tadi. Oh, Pasteria. Iya. Oh, bisa saja pembimbing mempengaruhi, tetapi karena semuanya adalah orang dewasa yang memilih untuk bergabung dengan Legio Maria, artinya siap untuk berkomitmen. Itu menurut saya. Pembimbing bisa-bisa saja itu hadir atau tidak, tetapi kalau para anggota punya komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai legioner, Legio Maria tetap
hidup. Saya kira itu Bu Esther ya. Ini kembali lagi ke soal komitmen anggota. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo, Pertanyaan. saya bisa sharing ya mengenai Silakan. Legio. Saya dari Legio dari Bartolomius. Waktu itu dibentuknya tuh tahun 96 dan saya ikut di dalamnya. Sekarang di Barto tuh sudah ada kurang lebih 10 atau 11 presidium. Tadinya 13, cuman yang junior itu kan karena sudah lulus akhirnya hilang. Nah, tipsnya tuh begini ya Bu ya. Pemekaran presidium itu sebetulnya adalah tanggung jawab anggotanya. Kalau yang saya alami, jadi setiap anggota itu mempunyai tugas untuk mencari, gitu, mencari. Nah, waktu saya masuk di tahun 96 itu, waktu itu sih cuma baru berapa orang, itu 10 atau 8 orang. Setiap hari, setiap anggota itu ditugaskan untuk mencari orang untuk menambah, gitu. Nah, yang paling efisien itu mencari orang Legio itu kan biasa, Legio itu kan identik dengan doa ya. Jadi kita tuh mencarinya adalah orang-orang yang rajin misa pagi. Kalau orang misa pagi itu kan pasti ada rosario, kemudian berdoa. Kita kenalan dengan mereka. Kemudian kita ajak. Akhirnya dapet. Kemudian dan kita di presidium itu waktu itu Mater Christi Regis komitmen bahwa nanti kalau sudah jumlahnya 16, jadi ke 17, 18, 19, 20 itu kita akan mekarkan gitu, dibagi 2. Jadi sudah komitmen begitu dari awal. Nah, pada saat pemekaran itu misalnya sudah 20, perwiranya dibagi 2. Di perwiranya dibagi 2, misalnya bendahara dengan wakil ketua memekarkan diri dengan presidium yang baru, jadi masih terus dibimbing sama kita gitu, sama yang pertama tadi. Memang benar Romo pembimbing itu sebetulnya di kita tuh sudah dibilangin bahwa kita tuh harus mandiri. Jadi kita tuh ada atau tidak ada pembimbing rohani itu tetap jalan. Jadi harus sudah bisa mandiri gitu. Tapi awal-awalnya memang Romonya rajin membimbing. Sampai sekarang pun Romonya Romo Alex SPD dulu tuh yang melahirkan, waktu itu pertama kali itu masih ingat dengan presidium kita MCR. Jadi setiap ulang tahun, namanya kan MCR itu kan Bunda Allah ya, Kristus Raja. Dulu dibentuknya pada tanggal 24 November ya, hari Kristus Raja itu, tahun 96. Sampai sekarang selalu ingat dengan kita. Nah, jadi nanti mekarnya begitu. Nanti MCR itu misalnya presidium saya sudah lebih lagi 20 lagi, bagi 2 lagi gitu loh. Dibagi 2 lagi, perwiranya dibagi 2 gitu. Jadi enggak dilepas sendiri. Nah, jadi perwiranya itu dibagi 2. Yang 2 ini tugasnya adalah membimbing yang baru. Setelah 3 bulan atau 4 bulan kemudian bisa dilepas, perwiranya yang tadi bisa tinggal tetap, bisa kembali ke yang asal. Jadi memang harus dari kita sendiri ya Bu ya, mencari ya itu ya tadi, mencarinya adalah orang-orang yang di sekitar gereja. Misalnya ibu-ibu yang aktif misalnya di mana di Bunga Altar atau di WKRI. Kemudian satu lingkungan dengan kita ajak gitu. Jadi itu tipsnya waktu kita hingga pada saat itu memang kita pesat banget sampai 13 presidium sampai kita membentuk kuria sendiri. Sekarang yang junior yang karena mereka sudah kuliah, kemudian sudah kerja, dia gabung. Kita ada satu keluarga yang semuanya Legio. Ibu bapaknya Legio, anaknya 3 Legio semua. Jadi diajak semua. Suami kita ajak, nanti bentuk bapak-bapak. Jadi itu aja mungkin sharing saya. Baik, terima kasih Ibu atas sharingnya. Sekarang kita berhenti sejenak sambil mungkin merenung-renung, kita berdoa Angelus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan dan waktu kami kami mati. mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan Tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya Kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Ya Allah, kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah kami mohon mencurahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena secara dan kami dibawa kepada kebangkitan yang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan. Ya, saya menganjurkan supaya yang bukan legio lah, yang mungkin belum pernah mengenal Legio Maria atau bagaimana para legioner menghidupi spiritualitas Montfortan di dalam karya dan perutusan mereka. Mungkin ada dari para frater di Malang atau di novisiat sekali lagi mungkin. Atau mungkin dari komunitas misi menyurai misalnya. Silakan. Saya Pastor Frater Diakon Aran. Diakon ya? Masih frater. Ya. Ini kan Romo Stefan dari Belanda nih. Ya, Pater Lodo, terima kasih untuk presentasinya, bagus sekali, sederhana tapi sangat mendalam ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya senang sekali ya karena memang sudah ya jarang juga mendengar terlibat dalam presentasi semacam ini. Saya ingin lebih jauh bertanya, Romo, dan mendalami bersama itu tentang apa yang dikatakan oleh Montfort itu, bagaimana Maria itu berperan begitu penting membantu kita untuk semakin beriman. Nah, bagi saya itu kan banyak hal-hal praktis yang seringkali ditanyakan orang dalam pastoral di sini. Misalnya, ya saya ambil contoh, mereka mengambil contohnya itu dalam kegiatan liturgi Ekaristi dengan perantaran Kristus dalam dan bersama dia dan dengan dia. Nah, saya teringat tadi presentasinya dari Romo itu kan tentang ini ya, tentang dalam melalui lewat Maria itu. Ya, bagaimana menjelaskan itu secara dalam bahasa pastoralnya itu loh Romo. Maksudnya untuk membantu orang itu, karena ya saya melihat ada begitu banyak pengalaman yang berbeda ya. Mungkin ketika kita di Indonesia hal semacam itu orang tidak perhatikan dalam perayaan Ekaristi itu dengan perantaran Kristus dalam Kristus dan dalam diri. Ya orang doa-doa lanjut aja. Lalu di sini ketika kita bertanya seperti itu, bilang apa sih bedanya dalam dia dan itu? Bagaimana itu konsekuensinya dalam berpastoral? Nah, dalam Maria ini juga misalnya melalui Maria ya secara teoritis mungkin kita bisa membedakannya, tetapi mereka bilang juga ya, apakah itu berkonsekuensi terhadap penghayatan iman kami itu loh, dengan cara-cara bahasa-bahasa macam itu. Terima kasih Romo, mungkin Romo bisa share itu. Ya, Pater Stefan, terima kasih banyak. Ini perlu ditegaskan soal pengajaran yang benar mengenai tempat Perawan Maria di dalam spiritualitas Santo Montfort dan tentu juga di dalam gereja. Bunda Maria seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa ya tetap manusia yang dipilih oleh Allah
menjadi Bunda Allah Putra, dan karena itu ya tidak bisa disamakan dengan Allah. Yang pertama, yang kedua, Bunda Maria itu seperti yang dikatakan oleh Santo Montfort, hanyalah tujuan sementara atau tujuan antara. Tujuan akhir kita itu adalah Kristus. Nah, itu kalau kita mengatakan bahwa melalui Maria, dengan Maria, dalam Maria, dan Maria, itu maksudnya supaya kita itu menjadi lebih dekat dengan Kristus. Kenapa? Karena Bunda Maria itu adalah manusia seperti kita, dan kita lebih mudah secara manusiawi mendekati Bunda Maria. Ini saya kira yang bisa dijelaskan kepada umat. Konsekuensinya ya seperti itulah. Kita tidak bisa mengatakan ya oleh karena rumusnya seperti itu kemudian Bunda Maria itu disamakan dengan Allah, itu bisa. Dan yang menarik untuk kita sebagai Montfortan itu, Santo Montfort juga memberikan uraian secara khusus bagaimana kita menghayati pembaktian diri kita dalam menyambut Komuni Kudus. Nah, itu hal yang menarik. Barangkali bisa membantu juga. Ketika kita mau menerima Komuni Kudus, kita melibatkan Bunda Maria. Kita membantu Bunda Maria untuk membuat kita layak menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Beberapa hal yang saya sampaikan Pater Stefan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Apakah masih dilanjutkan Romo Stefan? Tidak, tapi ya terima kasih Romo untuk penjelasannya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ya kadang, ya bukan kadang, itu pengalaman saya di sini juga, hal-hal kecil itu loh ditanyakan itu, yang praktis-praktis. Mungkin ya model penghayatan yang sangat ya berbeda gitu ya, membuat kami juga ya terutama saya itu, oh ya kok itulah mudah sekali untuk dipahami. Tetapi kan untuk hal-hal ya kecil macam itu juga di sini itu orang ya apa sih bedanya? Ya kenapa hanya nggak satu kata aja gitu loh? Kok apakah itu mempengaruhi iman kami? Tapi ya bagus, terima kasih Romo sudah setidaknya membantu saya juga untuk bisa melanjutkan apa yang Romo sampaikan kepada umat. Setidaknya itu cara praktis gitu ya. Ya cara praktis untuk menjelaskan ke umat. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo Stefan. Lalu mungkin selain dari Romo Lodo, saya juga mempersilahkan para Romo atau legioner atau pendamping legioner yang mungkin memberikan sedikit ya, pengalamannya dalam mendampingi legioner atau mungkin dalam berkenalan atau dalam mempelajari, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tadi itu. Bisa dengan bebas menyampaikan sharing sebelum kita ke pertanyaan lain. Silakan. Mungkin Romo Bim mau berbicara? Tidak, oke. Dari para Romo yang lain, atau mungkin para frater, atau Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak nanti saya yang bertanya kepada legioner. Siap-siap. Baik Romo. Ya meskipun saya moderator, saya juga pengen bertanya. Pertanyaan saya ditujukan kepada para legioner. Tema kita ini adalah spiritualitas Montfortan dalam Legio Maria. Ya, tentu saja mengenal Santo Montfort, legioner mengenal Santo Montfort. Tapi soal spiritualitas, itu kan soal bukan hanya semangat yang diterima, tetapi juga semangat yang diteruskan. Sejauh mana dalam penghayatan sebagai legioner, menyadari efek atau pengaruh dari semangat Santo Montfort, atau mungkin
Santo Montfort itu dikenal namanya doang, dari mana spiritualitasnya ini, ada serikat ini yang didirikan. Tapi nyatanya semangat di dalam legioner itu seperti apa? Dalam pelayanan atau dalam pertemuan-pertemuan mungkin bisa dibagikan. Karena saya tidak mengenal legioner secara lebih mendalam, apalagi mendampingi mereka. Saya persilakan. Saya coba menjawab, bukan menjawab, ini cuma sharing aja ya. Ya, silakan. Sepanjang sejak saya menjadi seorang legioner, itu spiritualitas yang kami kenal adalah hanya spiritualitas Maria. Jadi kita tuh fokus kepada Maria saja gitu. Nah, sejak saya ikut Tutus Tuus, Montfort itu kita kenal hanya sebagai pelindung. Jadi santo yang melindungi Legio Maria itu kan ada beberapa, ada Santo Paulus, Petrus, kemudian Montfort diantaranya ada itu. Hanya sebatas itu. Nah, sejak saya ikut Tutus Tuus, ternyata ada Santo Montfort sendiri punya semangat gitu. Jadi dengan ikut Tutus Tuus ini menambah saya sebagai seorang legioner untuk juga mengikuti spiritualitasnya Montfort. Gitu. Jadi baru aja, belum lama. Selama saya kurang lebih dari 20-30 tahun saya menjadi legioner itu baru tahu gitu loh, ada semangat lain selain semangatnya Maria. Selama ini sih saya taunya hanya semangat Maria saja. Jadi ya terima kasih ada pandemi. Terima kasih ada pandemi, kemudian ada Tutus Tuus, saya ikutin itu karena kan waktu itu kan masih online gitu. Jadi menambah ilmu bagi saya bahwa semangatnya bukan hanya Maria, juga ada dari Montfort. Itu aja sih, Prater. Baik, menarik sekali ya. Sebelum saya ke Romo Lodo, saya akan meminta dulu yang lain karena menurut saya ada satu hal yang sangat menarik dari yang disampaikan oleh Ibu yang perlu diperjelas. Nanti saya beri kesempatan kepada Romo Lodo. Yang lain dulu mungkin ada legioner yang mau menjawab. Saya coba untuk menambahkan ya, Frater ya. Memang di dalam buku pegangan Legio itu yang lebih menonjol itu Prangdav. Ya, jadi sampai ada beatifikasi untuk Prangdav. Dan untuk Montfortnya belum. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Iren itu memang benar. Nah, untuk tadi yang saya mendengarkan dari himbauan dari Romo Lodo tentang 4 Montfort menawarkan 4 sarana memperoleh itu, pertama yang kerinduan yang berkobar, doa yang terus-menerus, mati raga terus-menerus, dan bakti sejati. Di mana pada saat kami rapat legioner itu ada bunga-bunga rohani. Jadi itu ada evaluasi. Apakah melakukan misa kudus, misa harian, atau doa Bapa Kami sehari itu berapa kali, Salam Maria, dan ada mati raga, itu semuanya bagian dari bunga-bunga rohani dan itu sudah dijalankan oleh para legioner. Saya legioner dari Bunda Hati Kudus, Santo Silvester Pecatu di Bali. Jadi itu yang dilakukan. Dan saya pertama itu, kedua saya menambahkan kenapa para legioner sering seperti kapal selam timbul tenggelam atau kadang-kadang dia nggak nyaman dia keluar. Nah, sesuai dengan aturan untuk menjadi anggota legioner ada masa percobaan 3 bulan dan itu dengan presensi kehadiran 80%, di mana harus memahami apa arti legioner, mengapa ingin menjadi legioner, dan sebagainya. Dan itu ada tugas-tugas. Nah, di situ kalau tidak disiplin legioner untuk itu, dan itu dia akan seperti kapal selam, timbul dan tenggelam, dan bahkan bisa menghindar. Kedua itu. Ketiga, para pemimpin rohani atau imam paroki belum tentu mengenal legioner. Demikian, Frater. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya berangkat ke yang lain yang mungkin mau menjawab, saya kembali ke jawaban dari Ibu Iren tadi ya. Gini Romo, satu hal yang menarik tadi gini. Selama ini kami mengenal spiritualitas Maria. Dan kami
tidak mengenal apa spiritualitas Montfort. Menurut saya ini suatu hal yang harus dijelaskan. Ya, silakan Romo. Ya, spiritualitas Legion Maria itu ya, spiritualitas Maria yang diajarkan oleh Santo Montfort. Karena buku pegangan itu penuh dengan ajaran Santo Montfort. Jadi tidak ada spiritualitas Maria yang dihayati oleh para legioner dan spiritualitas Santo Montfort, tidak. Hanya satu. Spiritualitas Maria yang diajarkan oleh Santo Montfort dan kemudian diadopsi oleh Bapak Vrendorf itu yang dinyatakan dalam buku pegangan yang kemudian dihayati oleh para legioner walaupun tidak dikenal kecuali dalam sfera itu. Itu saja jawaban saya untuk ke Ibu siapa tadi? Ibu Iren ya. Jadi tidak ada spiritualitas Maria dan spiritualitas Santo Montfort. Jadi hanya satu spiritualitas. Ya, mungkin ya nih Romo ya. Kenapa saya mempunyai anggapan yang demikian? Karena masuk legioner kan tidak ada sekolahnya dulu kan, kita masuk aja gitu. Kemudian tidak ada yang menerangkan bahwa ini adalah Spiritus Maria itu adalah dari Montfort. Saya tahunya kalau dari Montfort ya karena ikut tutus itu. Ya. Kalau enggak ya tetap aja terus itu. Tetap di buku pegangannya pun tidak ditulis bahwa itu adalah dari Montfort. Cuman memang dia adalah pelindung kita gitu aja. Jadi hanya sebatas kita tahu bahwa dia adalah pelindung. Jadi padahal sebetulnya kalau kita lebih dekat seperti kita dekat kepada Vrendorf sebagai pendirinya, mungkin saja setiap legioner mungkin akan tahu. Atau mungkin hanya saya sendiri saja yang nggak tahu. Yang lain Bu Sarma mungkin lebih tahu dulu ya Bu Sarma ya. Ya, memang sih kita jadi sharing ya untuk masuk menjadi legioner itu mungkin suatu kita dipanggil oleh Bunda Maria. Kalau nggak dipanggil mungkin kita nggak akan, kita buta, ngapain sih gitu loh. Iya. Tapi kita nggak ada menuntun. Di tengah perjalanan kita keinginan ingin tahu, ingin mengenal, menggali apa sih gitu ya. Jadi memang dengan proses berjalannya waktu sehingga kita menjadi lebih mengetahui. Ini sama dari totus tuus juga gitu loh Bu. Jadi bersyukurlah kita kenal totus tuus ya Bu ya. Iya betul. Jadi saya tuh saya kan jadi legioner kan dari saya usia 20 tahun. Jadi mungkin sudah separuh dari hidup saya itu legioner. Jadi saya tahunya ya learning by doing itu tadi. Jadi sempat keluar karena saya menikah punya anak kecil, tapi kemudian terpanggil lagi. Kadang-kadang saya juga bertanya ngapain sih ya katanya, apalagi rapat saya kan hari Sabtu. Biasanya kan kalau punya anak kecil kan weekend pergi, ini enggak. Pokoknya nanti pergi saya harus legio dulu. Yang pertama tuh pokoknya legio dulu gitu. Jadi itu ya panggilan seperti kata Bu Sarma bilang itu adalah saya dipanggil sebagai seorang legioner. Jadinya kenapa saya bisa lebih lama ya mungkin itu karena panggilan Bunda Maria aja. Baik, terima kasih sharing yang luar biasa. Nanti ini tugas beratnya Romo Bim, saya kira untuk menambahkan ringkasan kenapa Montfort itu menjadi pelindung. Saya tidak tahu apakah di dalam bukunya itu sudah dijelaskan secara ringkas atau mungkin membantu para legioner untuk memahami. Di buku pegangan kayaknya nggak ada ya Bu Sarma ya tentang Montfort itu, ya hanya itu. Ya, Romo Bim mau berbicara. Nggak ada Bu. Nggak ada. Jadinya ya kita bisa cari sendiri gitu ya seperti kemarin itu. Saya beri kesempatan kepada Romo Bim. Saya kira yang di dalam buku pegangan Legio itu memang jelas itu bahwa Vrendorf mengatakan bahwa Montfort itu guru Legio, ya, dan bahwa seluruh inspirasi spiritualis marial itu diambil dari Santo Montfort itu. Jadi Vrendorf mengakui bahwa memang Santo Montfort itu seorang guru, ya, bukan hanya pelindung legio, tapi guru. Ya. Dan itu jelas dalam buku pegangan juga disebut begitu. Jadi Vrendorf belajar dari Santo Montfort bagaimana menghormati Bunda Maria itu, bahwa Maria bukan tujuan,
melainkan bahwa dia jalan menuju Yesus itu. Ya, bahwa per Maryam ad Yesum, bahwa Yesus itu harus diwartakan itu. Tetapi Yesus memang memilih untuk menjalani menjadi manusia dengan menjadi manusia melalui Maria dan tidak dengan jatuh dari surga. Dan itulah yang ya penting untuk disadari, yang banyak tidak disadari oleh orang Kristen misalnya, yang melewati bagian itu bahwa Allah memilih untuk menjalani menjadi manusia lewat Maria itu. Ya, Maria itu hanya sebuah macam kantung kresek yang setelah dipakai bisa dibuang, tetapi ternyata Yesus ingin agar Maria hadir dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Ya, itulah jawaban singkat sedikit. Baik, terima kasih Romo Wim. Saya kira Romo Wim sangat mengenal ya, karena mengerjakan translasi ulang buku pegangan Legio Maria. Ya begitu ya, ibu-ibu, dan juga mungkin masih ada komentar lain dari para legioner yang hadir. Mungkin usul aja nih buat SMM bikin program yang untuk mengenalkan khusus legioner di Indonesia itu kan banyak banget kan, jadi bikin suatu program mengenai Montfort itu, sehingga tidak hanya orang yang tutus-tutus aja yang tahu, tetapi semua orang tahu gitu. Hanya usul. Usulan akan dicatat oleh kami. Pusat spiritualitas. Saya masih mau mengatakan sesuatu itu. Misalnya tadi hubungan antara PMRSH dan Legio Maria itu jelas dalam buku pegangan Legio. Legioner dianjurkan juga untuk menjadi anggota PMRSH. Ya, di belakang ada salah satu bagian tambahan itu di mana hal itu disebut, ya, yang bisa memperdalam kehadiran seorang legioner sebagai legioner Maria itu dengan menghayati spiritualitas Montfort secara lebih mendalam. Ya, sekian. Baik, terima kasih. Kita akan menutup pertemuan ini dalam waktu 5 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira bisa ditutup ya, karena sepertinya, kecuali masih ada pertanyaan, boleh. Masih ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Ada dari komunitas aspiran Labuan Bajo. Oke, baik, selamat malam. Selamat malam. Frater, Bapak Ibu legioner. Frater. Jadi di sini ada satu materi tadi yang menarik bagi saya, yaitu tentang kehadiran Maria di dalam tata penyelamatan umat manusia seakan-akan menyatakan kelemahan Allah. Jadi menurut pemahaman saya sendiri, Maria dipilih dan dikaruniai Tuhan menjadi bunda putranya, yaitu Yesus Kristus yang menjelma, dan melalui hal itu pula kemuliaan Allah akan semakin tampak. Tetapi dalam pembahasannya tadi, mengapa hal itu, pertanyaan saya, mengapa hal itu terjadi sebaliknya, yakni menyatakan kelemahan Allah. Baik, terima kasih. Saya Heri. Terima kasih. Silakan Romo. Ya, terima kasih Heri tadi. Ya, saya sudah membahas tadi bahwa penjelmaan, peristiwa penjelmaan itu menjadikan Allah seakan-akan lemah di hadapan Bunda Maria. Mengapa? Allah sebetulnya bisa buat apa saja dengan bersabda saja. Tetapi di hadapan keutamaan Bunda Maria, Allah mau menyatakan kemuliaannya dengan menjadi manusia, dengan menjelma menjadi manusia. Ini bukan karena kehendak Bunda Maria, tetapi kehendak Allah sendiri. Jadi kemahakuasaan Allah itu diwujudkan dalam
kesediaan untuk mengosongkan diri. Itu yang disebut dengan ini. Allah itu begitu lemah atau maha kuasa. Tetapi di hadapan keistimewaan Santa Perawan Maria, Allah seakan-akan lemah. Itu maksudnya. Mungkin maksud saya, maksudnya Pater Jamur ini. Dan itu nanti kamu bisa belajar lebih lanjut, misalnya dalam CKA, itu akan ditemukan dengan sangat jelas. Itu saja, Heri. Baik, terima kasih Romo. Nanti Heri. Baik, terima kasih Pater atas jawabannya. Lahan-lahan postulan, novis, lalu skolastik mulai masuk secara lebih mendalam mengenai hal itu. Nanti ada drama CKA itu. Baik, apakah masih ada yang terakhir? Saya kira sudah ya. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Lodo dan para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan saya untuk memandu pertemuan kita sore hari ini. Saya di akhir sebelum ke panitia, saya mempersilahkan Romo Lodo untuk menyampaikan mungkin ya closing statement apa saja yang bisa disampaikan secara singkat mengenai tema kita. Silakan Romo. Ya, terima kasih Frater Aran, saudara-saudari, para confrater. Saya hanya mengatakan bahwa spiritualitas Santo Montfort itu membantu kita untuk bertumbuh di dalam panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi kudus seperti Allah sendiri itu kudus. Dan Tuhan melalui Santo Montfort telah menyediakan bagi kita begitu banyak sarana yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan sarana itu secara sederhana, kan misalnya dalam pembaktian diri setiap hari, ya, atau para legioner yang mengungkapkannya pada setiap asies itu. Kita, aku milikmu semata-mata dan segala milikku kupersembahkan kepadamu, ya Yesus yang terkasih, melalui Maria, ibumu yang suci. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah hadir dalam ruang perjamuan spiritualitas. Semoga Anda sekalian tidak segera merasa kenyang atau puas, tetapi setelah ini tetap terus mencari, menggali, dan setidaknya Anda sekalian sudah tahu kemana harus mencari. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Frater Aran, Pater Lodo, terima kasih atas materi yang sudah dibawakan. Dan untuk pengumuman bagi kita semua, dengan berakhirnya webinar ini, maka kita sudah selesai di tahun misi kontinental Asia Oseania. Dan terima kasih untuk semua yang sudah berperan serta di dalam webinar Hari Studi Spiritualitas Montfortan. Tetapi jangan bersedih bahwa di tahun 2023 nanti kita akan tetap menyelenggarakan webinar Spiritualitas Montfortan. Tentunya dengan pembicara dari para Romo SMM yang lain. Untuk tanggal 9 Januari, hari Senin kedua, itu nanti kita akan mendengarkan bersama dari Romo Stefan, SMM. Beliau adalah misionaris Montfortan yang sekarang berada di Belanda kalau tidak salah. Ya. Itu bagian dari pengumuman dari spiritualitas, dari tim spiritualitas untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk
Frater Aran, Pater Ludo, dan kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada petang hari ini. Kami minta untuk Pater Ferinjo untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur untuk rahmat penyertaan pada kami semua dalam webinar pada siang hari ini. Semoga hal-hal yang kami dapatkan, yang kami dalami dalam sesi ini membantu kami dalam penghayatan iman kami, terutama dalam pembaktian diri kami kepada Yesus melalui Maria. Dan semoga berkat-Mu tetap menyertai kami dalam tugas dan pekerjaan kami yang masih tersisa sepanjang hari ini dan untuk hidup kami selanjutnya. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pater Jo. Dan terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Tuhan. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu tahun 2020. Malam semuanya, terima kasih. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat malam. Selamat semuanya. Terima kasih. Ibu Sarma, salam buat Roma. Semoga tuh. Terima kasih semua para Romo. Terima kasih, Boy. Terima kasih. Monggo, salam buat Selamat malam, Putra. Selamat sore, Pak Roy. Malam. Selamat malam Romo Lodo, terima kasih materinya. Selamat malam, Bu Sarma. Semangat Romo. Terima kasih. Pak Roy. Selamat malam, Pak Roy. Banyak Romo, kerja sedikit. Selamat malam, Ibu. Portugal. Selamat malam. Kamu lupa Terus cerai. Itulah. Hai, Pak Robert. Pak Andreas. Pak Robert sehat. Pak Terjo. Selamat malam, Pater Lodo. Tolong ya. Salam untuk KPMRS Salam Bajo. Selamat malam. Mantap. Lipus. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Paternya. Hai. Pater, selamat malam. Malam. Pater, Diakon Megi. Selamat malam. Selamat Profisiat. Malam. Profisiat Diakon Megi. Hari Komunitas. Pak Frans, selamat malam. Mas Roy. Halo. Mas Roy. Bingkai di belakang itu. Iya, mantap nih. Ada 3, adik kecil. Nah, cara salam bingkainya. Romo Bet. Oi, selamat semuanya. Ya, Selamat malam semuanya, sampai ketemu bulan Januari. Halo, Pater. Terima kasih. Terima kasih.
Tolong jaga teman saya Pak Terus, Ibu Meser. Ya. Tolong kontrol dia. Ya, berbohong terus. Kasih. Oke, yuk. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Romo, terima kasih. Oh, siap. Malam. Pak Nur, selamat malam. Ya, Dari bingkainya keluarga di atas. Telepon Megi, mohon maaf. Argentina kan? Masih pakai lah baju. Selamat malam sampai bertemu lagi. Megi, sudah siap tabisan kok? Tuhan Yesus Ya. Panitia di Kapan tabisan ini? Ini belum. Belum ada pembicaraan. Mamamu sudah datang. Oh gitu. Sudah tutup terminal syarat untuk ke Kami sudah siap gapura untuk Nanti dibuka lagi gapuranya itu. gitu. Diakon Megi, kami sudah siap nih. Tunda 1 tahun lagi saja. Oktober tahun depan saja supaya rame-rame habis kan. Iya itu baru. Tergantung provinsial nanti mas. Kalau rame-rame habis tahun depan tuh 4 orang memang. Maksudnya Obet itu siap hadiah Petro Betu. Kami sudah siap madu kelulu. Madu kelulu kami punya di sini. Oke, baik semua ya. Yo, Romo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Putra Aron. Semuanya. Nah, Diakon, semangat. Yo, Romo. Terima kasih, Romo. Mantap. Dan senyum manis. Megi ini dulu tuh, iya. Mantan Mon Fortiut, mantan Mon Fortiut. Berapa orang? Megi sendiri. Yang tersisa adalah semua sudah pergi. Father Megi sendiri. Father Megi. Dan banyak nih. Ya, dia begini saja. Iya. Nanti saya pindahkan. I'm waiting for the one from